yang terjadi pada jembatan itu secara umum memang kita ingin mengetahui sejauh mana kondisi dari jembatan itu sendiri. Nah, uji beban ini ada dua macam, jadi uji beban statis sama uji beban dinamis. Nah, di dalam uji beban ini nanti akan dilakukan pembebanan dengan dump truck, ya, dump truck dengan beban total baik itu berat sendiri maupun berat muatannya itu totalnya 20 ton, masing-masing 20 ton. Dan untuk uji beban di jembatan Soekarno-Hatta ini kita siapkan 8 dump truck. 8 dump truck ini nanti akan kita lakukan nanti malam jam 10 malam kita lakukan pembebanan dengan 8 dump truck ini. Teknis pelaksanaannya nanti akan kita uji dengan peralatan yang ada yang sudah disiapkan di sekitar jembatan. Jadi dump truck pertama akan dimasukkan dulu di sana, kemudian kita lihat bagaimana pengaruh deteksi dan lain-lainnya. Kemudian nanti akan diikuti pembebanan truk kedua, jadi ada 2 truk di situ dan seterusnya sampai 8 truk. Ketika memang kondisinya jembatan ini membahayakan, katakanlah di 5 truk, itu kita hentikan, kemudian kita kurangi satu persatu. Tapi kalau ini posisinya nanti 8-nya bisa masuk di sana dan masih kondisi aman, itu akan kita uji seberapa besar kemampuan dari jembatan itu, dan berikutnya akan kita kurangi satu persatu sampai pada kondisi awal tanpa beban. Itu kira-kira yang nanti akan kita siapkan pada uji beban dinamis nantinya. Satu truk ini berapa tonasenya Pak untuk beban ini sendiri untuk satu truk? Ini untuk truk kosong kurang lebih sekitar 13 ton ya, 13 sampai 14 ton. Kemudian berat muatannya kita isi antara 6 sampai 7 ton. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 20 ton. saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Saya malah mau tanya kawan-kawan ini. Hari
ini tadi kita mulai dengan koordinasi antara kepolisian ya, lalu lintas, kemudian dengan dinas perhubungan provinsi dan kota, dengan dinas PU provinsi Bina Marga diwakili oleh BPJ ya wilayah Malang, kemudian dengan Satker wilayah Malang ini berapa ini? Untuk merencanakan tahapan proses kegiatan baik persiapan uji maupun pada saat uji nantinya. Di mana hari ini jadwalnya adalah tadi sore, siang sampai sore itu adalah pengencangan baut yang dilakukan oleh kawan-kawan BPJ ya Malang. Kemudian ditindaklanjuti dengan Balitbang ya, Puslitbang Jalan dan Direktorat Jenderal Jembatan itu memasang sensor ya. Di mana sensor itu kita pasang yang tidak mengganggu lalu lintas dulu. Nah, malam ini rencananya mulai jam 9 kurang lebih butuh waktu 4 jam itu nanti kita pasang sensor yang ada keterkaitannya dengan gangguan lalu lintas. Oleh karena itu nanti kita melibatkan kepolisian. Rencananya mulai jam 9 malam. Nanti sistemnya adalah buka tutup untuk satu lajur. Ya. Selesai, kemudian besok kita lakukan pengukuran berapa cambernya. Ya. Malamnya rencananya kita lakukan loading test ya, kalau semuanya memungkinkan ya. Setelah hasil observasi 2 hari itu kita lakukan loading test ya. Itu mulai jam 10 malam besok. Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian maupun instansi terkait. Besok itu akan disaksikan oleh kawan-kawan yang kita undang, para narasumber ya, termasuk juga dari kawan-kawan UB kita juga undang dan narasumber lainnya. Itu kira-kira kita prediksi untuk waktu 4 sampai 5 jam. Nah, setelah itu hari Rabu hasilnya kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil ya, siapa berbuat apa dan kapan. Itu yang hari Rabu nanti mudah-mudahan hasil lapangan itu menurunkan kesepakatan di meeting yang kita laksanakan hari Rabu. Kalau loading test itu sebenarnya apa Pak? Sebenarnya apa? Loading test itu adalah uji beban untuk memastikan bahwa strukturnya masih mampu memikul beban tertentu ya. Apakah itu masih bisa 100%, 70% atau 50% atau tergantung hasilnya.
Saat ini saya melaporkan dari Jembatan Soekarno-Hatta, Malang, di mana pada malam ini Selasa tanggal 8 Maret 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan mengadakan tes beban pada jembatan ini. Apa yang menjadi peluang diwujudkan dalam pengabdian masyarakat dari pihak berwenang, kalau bisa memberi, apalagi tadi tentang dibahas tentang umur jadi lifetime. Jadi pihak provinsi apa sudah ada evaluasi masalah itu? Silakan Pak Bambang. Maaf Pak Bambang, saya pengen ini punya hak yang sama dari yang sebelah sana juga boleh menanyakan, karena pada dasarnya di belakang itu juga sudah menikmati hidangan. Katakan apakah sampai batas kenyamanan, ternyata bagi pengguna pada waktu-waktu tertentu di mana polisi itu lewat sehingga ada truk yang lewat itu ada besar. Saya sendiri pada saat berdiri di jalan kemarin lebih banyak, kalaupun ada getaran itu lebih terasa karena goyangan angin ataupun kendaraan yang lewat. Kembali kalau mau lihat ke kanan masih bisa, cuman apakah kita bersedia membayar? Kalau kita lihat di desain daripada jembatan, ada batas-batas nyaman bagi nanti kita pakai yaitu external link yang bisa dibayangkan. Dengan penjelasan panjenengan beberapa pakar tadi, saya sebenarnya cukup aman Pak, cukup nyaman di hati saya. Bahasanya Pak Hendro tadi, pertama nyaman, kedua apa tadi? Bukan nyaman, khawatir, ketakutan. Ada 3 hal tadi. Oleh karena itu, kalau boleh kami simpulkan untuk sementara, secara konstruksi, secara umum ya,
yang telah diuji oleh teman-teman secara akademik, jembatan ini masih layak digunakan, tetapi perlu ada satu perbaikan ke depan di dalam rangka public concern tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian sebetulnya tindak lanjut dari rekomendasi tahun 2014 kemarin. Rekomendasinya itu diminta untuk melakukan uji beban 2014, tetapi terpending ya. Kita lakukan tadi malam, persiapannya mulai Senin, tadi malam sampai jam 4 pagi. Saya sampai jam 3 udah pulang ketika seluruhnya sudah siap. Hasil yang didapatkan secara teknis, laboratorium, computerized, digital, akademik papernya mengatakan bahwa jembatan ini masih secara struktur layak dilewati sesuai dengan ketentuan ya, layak. Namun demikian, yang masalah adalah jembatan Rangka Baja ini ada di tengah kota. Seluruh jembatan Rangka Baja itu mempunyai lendutan dan getaran yang tinggi. Ketika berada di tengah perkotaan, maka menjadi tempat lalu lalangnya masyarakat dalam kondisi kecepatan rendah dan bahkan berhenti di atas jembatan. Bahkan banyak sekali yang menggunakan dengan jalan kaki di jembatan. Ketika ada getaran yang besar dan lendutan yang besar, menimbulkan tidak nyaman, menimbulkan kekhawatiran. Terakhir adalah menimbulkan ketakutan. Nah, inilah yang harus dieliminir sebelum suatu saat jembatan itu bisa diganti. Nah, keputusannya ganti saya belum, karena dinyatakannya layak, masih layak pakai, ada umurnya, ada sisa umurnya yang masih panjang. Nah, mengeliminir ini dengan apa? Tadi akan kita cek total, apakah ada yang retak. Kemarin sudah kita cek bautnya, dikencengi sampai standar, lebih dari standar, tidak ada masalah. Kita cek lagi kertasnya. Nanti terakhir kita cek kalau bearing padnya jelas, jadi letakkan las